Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang sosial media algorithm as marketing media. Namun ada baiknya sebelum masuk ke presentasi kali ini, ada baiknya kalau kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada ketua kelompok kami, yaitu Muhammad Rinaldi Akbar dengan NIM 240 60 1221 30052. Yang selanjutnya ada Naswan Adinaya dengan NIM 240 60 1221 30084. Ada Rahman Hanif Aji Saputra dengan NIM 240 60 1221 40128. Ada saya sendiri Reza Ladiat Nugroho dengan NIM 240 60 1221 40156. Dan yang terakhir ada Yohanes Panjaitan dengan NIM 240 60 1221 40108. Materi presentasi kami kali ini, yang pertama ada definisi algoritma sosial media, lalu yang kedua ada target pasar dari algoritma sosial media, yang ketiga ada cara kerja, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan algoritma sosial media, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Rahman Hanif Aji Saputra. Terima kasih Rizal atas waktunya. Untuk definisi algoritma dan media sosial itu apa sih? Yaitu proses yang digunakan oleh platform media sosial untuk menentukan jenis konten yang ditampilkan pada feed pengguna. Algoritma ini didesain untuk memilih konten yang paling relevan dan menarik bagi pengguna berdasarkan sejumlah faktor yang berbeda seperti aktivitas sebelumnya, minat, interaksi dengan konten, waktu, dan lokasi. Algoritma sosial media merupakan alat yang berguna sebagai media marketing. Algoritma sosial media memungkinkan pemilik bisnis untuk memperluas target pasarnya dengan konten-konten yang sesuai. Nah, target pasar kita itu apa sih? Target pasar dari algoritma media sosial itu dapat bervariasi, tergantung pada platform dan jenis konten yang dipromosikan. Namun secara umum, target pasar dari algoritma media sosial adalah pengguna media sosial yang memiliki minat atau karakteristik tertentu yang relevan dengan produk atau layanan ditawarkan oleh perusahaan. Berikutnya cara kerja. Algoritma sosial media mengumpulkan data dari pengguna yang nantinya diolah dan dianalisa untuk menghasilkan tampilan unik yang sesuai dengan preferensi perorangan. Faktor yang pertama adalah relevansi. Menampilkan konten yang relevan dengan minat dan preferensi pengguna. Faktor yang kedua, keterlibatan. Menampilkan konten yang memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi seperti komentar, like, atau share. Faktor ketiga, waktu. Algoritma media sosial juga mempertimbangkan waktu publikasi konten. Faktor yang terakhir, kualitas. Algoritma media sosial juga menilai kualitas konten berdasarkan faktor seperti keaslian, originalitas, dan relevansi. Bisa di next slide-nya. Perusahaan dapat tetap relevan dengan target pasar jika menggunakan strategi konten yang sesuai dengan algoritma sosial media. Namun strategi ini harus tetap diperbarui mengikuti algoritma yang terus berubah supaya tetap bisa bekerja dengan efektif. Nah, jadi penerapan algoritma sosial media sebagai media marketing yaitu ada dua nih. Satu, iklan berbayar. Jadi algoritma media sosial memungkinkan bisnis membuat kampanye iklan bertarget yang menjangkau audiens tertentu dengan pesan yang relevan. Jadi dengan menggunakan algoritma untuk menargetkan audiens tertentu, itu bisa mengoptimalkan konten iklan mereka.
Jadi pemasar tuh dapat mencapai kampanye iklan yang lebih efektif dan efisien. Terus yang kedua yaitu pemasaran melalui influencer. Kampanye pemasaran influencer dengan mengidentifikasi influencer yang memiliki banyak pengikut dan tingkat keterlibatan tinggi dalam audiens target. Lalu dengan bermitra dengan influencer yang memiliki kehadiran mapan di platform dan pemahaman algoritma yang kuat, bisnis dapat menjangkau audiens target mereka dengan konten yang lebih personal dan autentik. Nah, jadi ini tahapan-tahapan untuk menggunakan algoritma sosial media sebagai media marketing. Jadi yang pertama tuh pemasar harus menentukan produk dan target pasar. Terus manfaatkan iklan berbayar atau influencer, kemudian pantau dan sesuaikan strategi algoritma, dan terakhir optimalisasi konten jika diperlukan. Oke, pastinya metode ini tuh akan ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama punya target audiens yang spesifik. Jadi algoritma media sosial itu memungkinkan pemasarnya untuk menargetkan audiens secara spesifik berdasarkan demografis, minat, perilaku, dan atau faktor lainnya yang tadi udah disebutin sebelumnya. Jadi dengan memahami audiens target mereka dan memanfaatkan algoritma platform, jadi pemasar dapat memberikan konten yang lebih mungkin beresonansi dengan audiens targetnya, yang nanti dapat mengarah pada peningkatan engagement atau keterlibatan dan conversion. Yang kedua ada pengoptimalan konten ya. Jadi algoritma media sosial itu lebih menyukai konten yang menarik, yang relevan, dan di waktu yang tepat. Pemasar juga dapat menggunakan data dan wawasan dari algoritma platform untuk mengoptimalkan strategi konten mereka. Yang ketiga ada real-time engagement. Algoritma media sosial juga bakal terus berkembang berdasarkan perilaku dan preferensi penggunanya. Jadi dengan memantau dan merespon data dan wawasan real-time dari algoritma platform, pemasar dapat menyesuaikan strategi dan konten mereka secara real-time untuk lebih terlibat dengan audiens target mereka dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Namun ada kekurangan-kekurangannya juga. Yang pertama, kekurangannya itu sulit dikontrol. Kenapa? Karena algoritma media sosial itu rumit dan akan terus berubah. Yang berarti pemasar itu memiliki kontrol yang terbatas atas bagaimana konten mereka bakal ditampilkan kepada pengguna. Yang kedua itu target audiens yang sulit dicapai. Masih sama, karena algoritma itu memprioritaskan konten berdasarkan keterlibatan pengguna yang dapat mempersulit pemasar nantinya untuk menjangkau audiens target tertentu. 3. Resiko tanggapan yang negatif. Jika pengguna media sosial merasa dibombardir atau di-spam dengan terlalu banyak konten pemasaran atau konten yang tidak relevan dengan minat mereka, mereka dapat bereaksi negatif yang bakal menyebabkan penurunan keterlibatan dan berpotensi merusak reputasi mereknya. Yang 4 itu berpotensi bias, karena algoritma media sosial itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti demografis, lokasi, dan perilaku masa lalu yang berpotensi menyebabkan distribusi konten yang bias. Nah, ini bisa jadi sangat bermasalah nih, kalau misalnya bias ini bakal berefek jadi diskriminatif atau mungkin berbahaya dalam beberapa hal. Next. Oke, berdasarkan slide-slide sebelumnya bisa ditarik nih kesimpulan nih. Jadi secara keseluruhan, algoritma media sosial itu menawarkan berbagai peluang untuk pemasaran media dengan memungkinkan bisnis menargetkan audiens tertentu dengan konten yang dipersonalisasi dan relevan. Jadi dengan memanfaatkan algoritma platform dan memantau data dan insight secara real time, bisnis itu dapat mengoptimalisasi strategi pemasaran dan mencapai tujuan pemasaran dengan lebih efektif. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.